Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh 3 tamu. Yang mana kita tahu para jamaah sekalian, tamunya ini tidak pernah dijumpai sebelumnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisahnya ini di beberapa surat di dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surat Az-Zariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah telah datang kepada kalian cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim mukramin, yang mulia? Malaikat mulia tidak? Mulia. Ada yang bilang ahli tafsir, Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu-tamu ini. Ada yang bilang malaikatnya yang mulia. Intinya sama-sama maknanya betul. Malaikatnya mulia, Nabi Ibrahim juga terkenal, dia itu selalu memuliakan tamu. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Idh dakhalu alaihi. Tamunya tahu-tahu ada di tengah rumahnya Nabi Ibrahim. Jadi kita ini di zaman sekarang, kalau ada tamu pencet bel dulu, ketok rumah dulu, itu syariatnya datang saat Nabi Muhammad SAW diutus. Dulu sebelum diutus syariat ini, sebelum ada syariat kita disuruh izin, tidak ada, orang tahu-tahu ada di tengah rumah sudah. Dan dikatakan sama para ahli tafsir, rumahnya Nabi Ibrahim ini selalu terbuka memuliakan tamu. Siapapun orang datang, ahlan wa sahlan, masuk ke rumah, dikasih makan sama Nabi Ibrahim. Berapapun jumlahnya, siapapun orangnya, ahlan wa sahlan, silahkan masuk. Karim, orang mulia, orang dermawan. Dikatakan Nabi Ibrahim ini banyak punya sapi. Jadi kalau ada tamu, sama dia disembelihin sapi. Sebagaimana kisahnya yang dikisahkan di sini. Qalu salama. Assalamualaikum. Qala salamun qaumun munkarun. Atau salamun qaumun munkarun. Dijawab, waalaikumsalam. Disuruh masuk, duduk di situ. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia cepat-cepat ngomong sama istrinya, kasih makan, kasih suguhan. Faja'a bi'ijlin samin. Ijl itu sapi yang masih muda. Di ayat yang lain, hanif, dibakar sapinya. Kalau bahasa gaulnya barbecue, sapi dibakar. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Disuguhi sama Nabi Ibrahim, silahkan makan. Apakah kalian tidak mau makan? Ini tamu tidak dikenal. Kalau sudah tidak dikenal berarti datang dari mana? Dari jauh. Musafir dari jauh, lapar mungkin, ahlan wa sahlan, silahkan, ini dikasih makanan enak. Disodori sama Nabi Ibrahim. Fa'awjasa minhum khifah. Ternyata tamunya tidak menghiraukan makanan yang ditaruh sama Nabi Ibrahim. Tangannya tidak pernah sentuh itu makanan. Diam tamunya. Untuk bayangkan para jamaah, siang-siang tahu-tahu sudah nongol di tengah rumah, disuguhi, tidak dipegang sama sekali, tidak ngomong apa-apa, diam. Takut antum? Takut pasti. Ya itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'awjasa minhum khifah. Merasa takut dari mereka. Ini orang siapa? Kenal tidak kenal, ketemu tidak pernah ketemu. Tahu-tahu salam sudah ada dalam rumah, dikasih makanan tidak dimakan. Qalu la takhaf. Karena dia tahu Nabi Ibrahim takut, si malaikat bilang apa? Qalu la takhaf. Jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Si malaikat ini bawa kabar gembira untuk siapa? Nabi Ibrahim. Bi ghulamin alim. Ibrahim akan punya anak, yang mana anaknya dikasih titel sama Allah dengan titel alim, pintar, mengetahui. Kalau al-alim itu Allah SWT. Kalau alim mengetahui. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Mendengar itu qalu la takhaf. Di surat yang lain dijelaskan, ini ngaku bahwasanya kami ini adalah malaikat utusan Allah. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus untuk kaumnya Lut. Terus nggak bawa kabar gembira buat si istrinya Nabi Ibrahim. Siapa istrinya? Siapa? Nah, betul, Sarah. Hajar sudah di sana ceritanya, di Mekah sudah bikin KTP Mekah, sudah selesai, lewat sudah itu. Bawa kabar bahwasanya Siti Sarah sebentar lagi akan hamil, punya anak. Siapa nama anaknya? Ishak. Kalau Ismail disifati dengan penyabar, minas sabirin. Kalau Ishak dikasih titel alim, pintar. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan di belakangnya Ishak nanti akan punya anak namanya siapa? Yaqub. Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim.
Senang si Siti Sarah dibilang punya anak. Tapi tanya dia, ajuzun akim? Anak ini sudah ajuz, tua, sudah renta. Suami anak juga sudah begini, sudah umur puluhan tahun sudah. Gimana? Qalu kadzalika qala rabbik. Qalu kadzalika qala rabbuk. Katanya si malaikat ini 3 orang, ya seperti itu yang Allah bilang. Seperti itu yang Tuhanmu katakan, bahwa akan punya anak. Innahu huwal hakimul alim. Sungguh Allah itu maha hakim, maha bijaksana, al-alim, dan maha mengetahui. Senang Sarah. Sudah dikasih tahu bakal punya anak, namanya Ishak. Di ayat yang lain, surat yang lain jelaskan. Dan wa min mara'i Ishaq Yaqub, dan di belakangnya Ishak itu ada Yaqub. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalin. Sudah beres, takutnya sudah hilang, sudah tahu ternyata. Kenapa tidak mau makan? Karena malaikat. Kholas. Sudah tahu sekarang. Sudah senang lagi. Bilang mau punya anak Sarah. Baru sama Nabi Ibrahim ditanya. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kalian mau ngapain? Datang. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka mengatakan, kami diutus untuk menghancurkan kaum mujrimin atau mujrimun atau mujrimin, qaumin mujrimin. Kami diutus kepada kaum mujrim, penjahat, orang keji. Mujrim ini ya sudah, kejelekan semuanya kumpul di situ. Mujrim. Dia itu mujrim. Zina, khamr, semua yaitu mujrim namanya. Kami diutus kata malaikat ila qaumin mujrimin, kepada kaum mujrim, penjahat. Maka para jemaah sekalian, di ayat yang lain sama Nabi Ibrahim ditanya, yujadiluna fi qaumi, yujadiluna, katanya Nabi Ibrahim, katanya Allah Subhanahu wa taala bilang Nabi Ibrahim ini membantah malaikat-malaikat. Maksudnya Nabi Ibrahim, jangan. Di sana ada ponakan anak Lut alaihissalam. Jangan diazab. Yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bilang, tolong jangan diazab, kesian. Kasih waktu dulu, barangkali nanti ada yang beriman. Tolong. Inna Ibrahim, kata Allah SWT, sungguh Ibrahim itu apa? Awwahun halim. Orang yang penyayang, santun, baik, kesianan sama orang, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kata para malaikat, tidak bisa. Kata malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Nabi Ibrahim bilang, di sana ada Lut ponakan anak, katanya malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Lalu najjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami akan selamatkan dia, maksudnya Lut alaihissalam, dan keluarganya, kecuali istrinya, karena istrinya membangkang kepada suaminya. Ya sudah kalau gitu. Di ayat yang lain dijelaskan, katanya malaikatnya apa? Ini sudah perkaranya Allah. Amrun mahsum, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sama Allah sudah ditetapkan, harus diazab kaumnya. Akhirnya berangkat para jemaah sekalian, malaikat ini izin sama Nabi Ibrahim berangkat ke kaum Lut. Para jemaah sekalian, dijelaskan di sini siapa Lut alaihissalam. Siapa Nabi Lut alaihissalam? Dikatakan di sini al-masyhuru fi nasabihi inda ahli kitab wan nasabiyin annahu Lutun bin Haran bin Tarih atau Azar ala sahih. Lut namanya adalah Lut bin Haran bin Tarih atau Azar. Nabi Ibrahim abahnya namanya siapa? Lut ini cucunya Azar. Berarti Lut ini apanya Nabi Ibrahim? Keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa Ibrahim sallallahu wasallam alaihi yakunu amman lahu. Jadi Nabi Ibrahim adalah pamannya dia. Lut sallallahu wasallam alaihi dzukira fil Quran 27 marrah. Nabi Lut itu sama Allah disebut namanya di Quran 27 kali. Wa qad dzakara Allah tabaraka wa ta'ala anna Ibrahim lamma da'a ila Allah lam yu'min bihi qaum. Sebagaimana kita tahu, saat Allah mengutus Nabi Ibrahim suruh dakwah sama kaumnya, ternyata kaumnya tidak ada yang beriman illa qalil, kecuali 1-2 orang saja, termasuk di dalamnya Lut alaihissalam yang beriman. Fa amana lahu Lutun, kata Allah Subhanahu wa taala, maka beriman kepada Ibrahim Lut, keponakannya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Seraya Nabi Ibrahim mengatakan apa? Inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim berhijrah dengan keluarganya, sama istrinya, sama ponakannya. Wa hajara ma'ahu Lut ibnu akhi. Nabi Lut juga ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia kemana?
Kemana? Ke Syam. Nabi Lut juga ikut. Belum diutus sama Allah SWT. Tapi Nabi Lut ikut hijrah sama Nabi Ibrahim. Lalu para jamaah sekalian, turunlah perintah Allah SWT yang menjadikan Lut alaihissalam sebagai seorang nabi. Diutuslah Lut alaihissalam ke suatu tempat yang di tempat tersebut terjadi kejahatan-kejahatan, kekejian-kekejian yang sangat banyak. Bukan cuma satu. Kita kalau bahas kaum Lut, yang ada di kepala kita cuma satu. Iya kan? Iya. Ternyata bukan itu saja. Banyak kekejian yang dilakukan sama kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Diutus ke satu tempat, yang mana kata tempatnya sekarang itu ada di Laut Mati, karena sama Allah ditumpuk, sekarang habis jadi Laut Mati. Wallahu ta'ala alam betul atau tidak. Di perbatasan antara Palestina sama Yordan. Di tengah-tengahnya ada kampung namanya Sadum. Apa namanya kampungnya? Sadum. Bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya dibilang kaum Sodom. Kalau kita mau bilang kaumnya Nabi Lut, kita jangan bilang liwat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita bawa-bawa Nabi Lut berlepas diri dari kaumnya. Bilang kaum Sodom, enggak apa-apa. Bukan bilang liwat, bukan. Jangan bawa-bawa Nabi Lut di sini. Nabi Lut berlepas diri dari kaumnya. Nabi Lut siang malam mendakwahkan kaumnya agar tidak melakukan hal tersebut, tapi kaumnya menentang dan melawan Nabi Lut alaihissalam. Bu'itha Nabi Allah Lut ila qaumin balaghu ghayatas safar. Nabi Lut diutus kepada satu kaum yang sampai ke titik paling atas kekejian dan kebodohan. Wal jahl, kekejian apa? Idiot katanya orang, bodoh. Wa qillatil haya, tak punya malu sama sekali. Wa dana'atul akhlaq, tak punya akhlak sama sekali. Masih ada orang punya akhlak. Kalau ini mafi 100%. Mafi akhlak. Wa kanu yajma'una ila inhitati fil akhlaqi mumarasatil munkarat. Salah satu yang mereka perbuat adalah mereka senang kepada satu hal yang hal tersebut tidak bisa diterima sama orang yang jiwanya masih di atas fitrah. Siapapun orangnya tidak akan terima sama ini. Bahkan hewan tidak ikut-ikut, tidak terima ini semua. Jangankan manusia, hewan tidak ikut-ikut. Hewan pun tidak mau bekerja hal yang sama seperti ini. Wa dzalika anna Allah jalla wa ala khalaqal insana wa ja'ala dzakaran wa untha. Katanya si penulis hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu laki-laki dan wanita. Setelah menciptakan laki-laki dan wanita, Allah beri kepada laki-laki syahwat untuk condong kepada wanita, dan juga wanita itu condong kepada laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki condong sama wanita, ya itu namanya normal. Ya karena seperti itu Allah ciptakan kita laki-laki. Yang perempuan sama Allah dikasih senang sama laki-laki. Ini fitrahnya manusia. Wa ja'ala fi tarkibil dzakar wa tarkibil untha qabiliyatin lijtima'ihima ma'a. Dan dijadikan di antara keduanya mereka ini bisa kumpul sama-sama. Laki sama perempuan, nikah, kumpul satu rumah. Antum bisa bayangkan, antum nikahi satu wanita yang tidak pernah antum kenal sebelumnya. Antum bisa langgeng hidup sama dia puluhan tahun. Bisa terfikir sama akal? Kalau bukan karena memang sama Allah diciptakan untuk seperti itu, tidak mungkin bisa. Antum sehebat apa punya sahabat karib, suatu hari antum pasti clash, ada tidak cocok satu masalah. Ribut, urusan uang kah, urusan tikung-tikungan kah, kalah cepet, sikat perempuan kah, ya kan? Udah suka sama perempuan, cerita sama temannya diminta, disikat terus. Putus hubungan langsung, tidak jadi teman-teman lagi, jadi musuh langsung. Berapa banyak yang begitu? Laki sama laki. Begitu juga sama perempuan suka ribut. Tapi perempuan sama laki tinggal serumah sepanjang sampai mati. Kecuali yang memang bukan jodohnya. Kalau jodohnya sampai mati. Memang sama Allah dibuat seperti itu. Wa ja'ala minhum an-nasl. Allah jadikan di antara keduanya bisa punya keturunan. Wa qad yahdatsu an yashad ba'd an-nas an hadhihi al-qa'idah. Memang kita menemukan ada 1-2 orang yang dalam satu kampung ini mungkin ada 1-2 orang yang mungkin mereka agak letoy-letoy, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, 1-2 hal biasa. 1-2 itu sudah luar biasa, harus dinasehati. Tapi kalau kaumnya Nabi Lut alaihissalam semuanya sama. Bukan 1-2 orang, semuanya sama. Yang laki-laki senang sama laki-laki. Yang mana ini para jamaah sekalian menimbulkan penyakit, membinasakan umat manusia. Antum bisa bayangkan kalau semua laki-laki suka sama laki-laki, apa ada penerus generasi? Tidak ada. Belum lagi penyakitnya kemana-mana menular. Subhanallah, sama Allah sudah diatur semua. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Subhanallah. Ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaumnya Nabi Lut alaihissalam ini, kaum Sodom ini, sukanya sama laki. Tidak bisa lihat laki ganteng sedikit, gerah. Harus dirasain, dicicip. Subhanallah. Diutus orang hamba Allah Nabi Lut alaihissalam sama Allah SWT suruh masuk ke sana, tinggal di sana di kaum Sodom. Ini kemungkaran yang pertama. Yang kedua, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah, "Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu." Datang Fir'aun dan yang sebelumnya. Wal mu'tafikatu. Wal mu'tafikatu itu artinya yang diguling sama Allah. Siapa yang diguling sama Allah? Kaumnya Lut alaihissalam. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, mereka itu kufur kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Mereka kufur kepada semua Rasul Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabat qaumu Lutin al-mursalin." Kaumnya Nabi Lut itu membangkang, tidak beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di awal kajian ini Anda sudah jelaskan. Satu orang tidak beriman sama satu nabi atau rasul saja yang sama Allah disebutkan, atau tidak beriman kepada Rasul, satu Rasul, dia disamakan tidak beriman kepada semuanya. Kadzdzabat qaumu Nuhin al-mursalin, kata Allah SWT. Kaumnya Nabi Nuh itu membangkang semua Rasul. Loh kok bisa? Nuh itu Rasul yang pertama. Kok dibilang tidak percaya sama semua Rasul? Kenapa demikian? Faedahnya jelas. Satu Rasul dia tidak beriman sama semua Rasul. Pegang ini. Sama. Kaum Nabi Lut alaihissalam tidak beriman kepada Lut. Maka diputus, katakan mereka tidak beriman kepada semua Rasul, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mereka suka begal. Mereka tinggal di kaum Sodom, yang mana beberapa kilo dari kampungnya sana kalau mereka keluar, di situ jalurnya perdagangan. Dari dulu perdagangan itu ada jalurnya, dari Jazirah Arab ke mana? Ke Syam. Memang tidak lewat kampungnya kaum Lut, tapi mereka agak masuk ke sana sedikit. Mereka agak keluar sedikit dari kampungnya untuk menjegal kafilah dagang. Kalau mereka temui yang bagus-bagus laki-laki, sama mereka diambil, yang tidak jelas sama mereka dibunuh. Diambil hartanya semua, dibawa pulang. Adapun ini tawanan-tawanan ini digilir satu-satu dirasain. Na'udzubillah min dzalik. Sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Rasulullah Subhanahu wa taala. Fitrahnya terbalik. Hewan saja tahu mana yang sama dia harus dipakai. Mana ada kambing jantan menghantam kambing jantan juga? Tidak ada. Hewan juga tahu, tapi mereka tidak tahu. Ya ini, di zaman sekarang ini sudah banyak. Selentingannya, anak cucunya bisa dibilang kaum Lut. Gennya rusak, fitrahnya rusak. Akhwat-akhwat soleha banyak, suka sama laki. Akhwatnya sampai nunggu-nunggu, sampai berumur, yang lakinya sibuk sama orang laki lain. Yang pertama kufur kepada Allah, terus suka laki sama laki, begal, kufur kepada Rasul. Yang selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka di majelis-majelis mereka, wata'tuna fi nadikumul munkar. Mereka mendatangkan di tempat duduk-duduk mereka itu kemungkaran. Ahli tafsir di sini berbeda pendapat. Sebagian mereka bilang mereka itu hobinya ngentuti satu sama yang lain. Digentuti temannya, nanti dibalas lagi. Ya ini duduk. Makanya dibilang apa? Mafi akhlak. Ada yang bilang bukan saling ngentuti, bukan. Mereka itu saling sodomi ya di tempat majelisnya mereka. Sodomi berjamaah. Na'udzubillah. Dan ini para jamaah sekalian bukan satu dua orang. Semua sekampung seperti itu. Mereka punya istri, bukan tidak punya istri. Ibarat bahasa sekarang apa? Biseksual, dua-duanya bisa. Tapi mereka lebih condong kepada laki-laki. Istrinya dilepas dulu. Kemungkaran di atas kemungkaran, kekufuran di atas kekufuran. Akhirnya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam, yang mana Allah ceritakan di sini, "Idz qala lahum akhuhum Lutun." Saat saudara mereka Lut, dikatakan saudaranya. Di sini saudara bukan saudara seiman,
tapi masih ada family. Dikatakan kita ini para jemaah sekalian, kalau kita punya saudara kafir, ya itu bukan saudara. Loh, kok bisa iya? Buktinya apa? Kalau kita mati, saudara itu dapat warisan kalau kafir. Dan yang kafir kalau mati, kita yang muslim tidak dapat warisan dari dia. Bukan saudara. Saudara yang hakiki adalah saudara yang di atas keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, saudara. Saudara di atas din, bukan saudara di atas tin. Tahu tin? Apa artinya? Tanah liat. Kita ini terbuat dari apa? Tanah liat. Emang ada hubungan darah, sama-sama manusia. Tapi persaudaraan hakiki itu apa? Adalah di dalam agama Islam. Dikatakan sama Nabi Lut kepada mereka, "Wahai kaumku, ala tattaqun? Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin." Sungguh aku bagi kalian adalah rasul, membawa amanat dari Allah. Amanat ini, bawa amanat ini dari Allah kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu. Para jemaah sekalian, tidaklah seorang nabi dan rasul dakwah kepada kaumnya kecuali ngomong fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Takwa sama Allah. Selesai. Dan jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fattakullah dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattakullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu apa artinya takwa? Siapa yang tahu? Kalau tidak tahu, kita hentikan paksa wajibnya. Siapa yang tahu? Takwa apa artinya? Setiap hari bertakwa apa artinya? Masya Allah, tawaduk semua. Wah, Anda harus belajar tawaduk sama antum. Gampang artinya takwa. Apa? Dalam bahasa Indonesianya apa? Ala nurin min Allah, betul. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah di atas syariatnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa. Kalau zaman sekarang takwanya itu kayaknya menjalankan perintah Allah tapi mengerjakan larangannya. Itu bukan takwa namanya. Atau sebaliknya, menjauhi larangannya, tapi yang sama Allah diperintahkan tidak dikerjain, tidak bisa. Takwa harus balance. Kalau mobil ada ibarat balancing pada jemaah, setirnya miring-miring harus di balance. Sama. Takwa itu harus lebih balance lagi. Harus setara, mengerjakan kewajiban sama meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ati'un, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Kata Nabi Lut alaihi salam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepadaku. Aku tidak mau minta kepada kalian apapun. Ana hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ana hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha jami'ul mursalin. Dan seperti itulah semua nabi dan rasul. Ma sa'alu ahadan ajran abada. Dia tidak pernah minta imbalan sama kaumnya sama sekali. La fulus, wala perempuan, wala kedudukan, tidak pernah. Sebagaimana kita tahu kisahnya Rasulullah SAW saat didatengin sama kafir Quraisy. Wahai Abu Talib, bilang sama ponakanmu, kalau dia mau harta, kami bawain dia. Kami jadikan dia orang yang paling kaya di Mekah. Kalau dia mau perempuan, kami nikahkan dia sama perempuan yang paling cantik di Mekah. Kalau dia mau kedudukan, kami berikan dia kedudukan yang paling tinggi. Kita jadikan dia sebagai orang yang paling tinggi di Mekah kedudukannya. Asalkan satu, berhenti dakwah, cukup. Rasulullah bilang, Anda tidak butuh itu. Wahai paman, kata Rasulullah SAW. Kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kanan Anda dan bulan di tangan kiri Anda, untuk Anda tinggalkan dakwah ini, Anda tidak akan tinggalkan dakwah ini. Kasih tahu sama mereka. Sama. Semua nabi seperti itu. Anda tidak butuh imbalan. Anda hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian ditanya sama Nabi Lut alaihissalam. Atatuna dzukrana minal alamin? Apakah kalian melampiaskan syahwat kalian sama-sama lelaki? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Wa Lutan, dan dialah Lut. Idz qala liqaumihi, saat mengatakan kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin? Apakah kalian mendatangkan suatu kekejian yang benar-benar tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian?
Ditanya sama Nabi Lut kepada kaumnya, kalian ini sekarang sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan seorang pun orang-orang sebelum kalian. Sama sekali tidak pernah ada sebelumnya di muka bumi. Kalian yang ada-ada ini sekarang. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Ini dikatakan Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Sedangkan kalian meninggalkan ini istri-istri kalian, wanita-wanita yang ada ini sama kalian dibiarkan begitu saja. Allah ciptakan perempuan-perempuan ini untuk kalian, sama kalian dinikmati, sama kalian dijadikan bahan untuk melampiaskan syahwat. Dinikahi, bukan ke orang laki. Bal antum qaumun adun. Sungguh antum ini apa? Katanya Nabi Lut, kalian adalah kaum yang sudah terlalu melampaui batas. Ngeyel, mokong, pagah, katanya orang Lombok. Para jemaah sekalian, kita lihat jawaban kaumnya. Persis seperti jawaban orang mereka kaum LGBT yang ada di Indonesia ini. Kalau dinasehati, bilangnya apa? Ente jangan sok suci. Kita sama-sama mau kok. Itu yang dikatakan oleh mereka kepada Nabi Lut alaihissalam. Persis sama. Penyakitnya sama, mulutnya juga sama. Katanya mereka apa? Mereka sebelumnya mengatakan, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Wahai Lut, kalau kamu tidak berhenti dakwah begini terus, fattaqullaha wa ati'un, ini perempuan-perempuan nikahi, fattaqullaha wa ati'un, berhenti sama laki-laki, ini perempuan nikahi, terus begitu dakwahnya, kami usir kamu. Di ayat yang lain mereka mengatakan, akhriju ala Lutin min qaryatikum, usir Lut ini dari kampung kita atau dari kampung kalian. Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah manusia maksudnya Nabi Lut ini, dia itu adalah orang-orang yang sok suci atau orang-orang yang suci. Kita lihat, orang diusir itu karena dia itu penjahat. Orang dijelek-jelekkan itu atau dimusuhi itu karena dia penjahat. Kalau ini memang karena sudah terbalik fitrahnya, dia usir Nabi Lut karena Nabi Lut itu suci, karena Nabi Lut itu benar, yang lain salah, terus Nabi Lutnya yang diusir. Kita lihat keterbalikannya mereka. Yang suci diusir, yang mujrim ahlan wa sahlan, ta'al jelis di sini sama kita, duduk sama kita di sini. Terbalik. Sampai dikatakan para jamaah sekalian, di saking parahnya mereka, keterbalikan akalnya mereka, fitrahnya mereka terbalik, sampai ada seseorang dia ini dipukul sama orang lain dengan batu. Akhirnya orang yang dipukul ini dipegang orang yang mukul dia, dibawa ke salah satu seorang hakim di kampungnya kaum Sadum itu. Namanya orang dulu pasti ada orang yang petuah yang dijadikan sebagai hakim yang ngurus masalah kalau ada keributan dan lain sebagainya, rujukannya ke sana. Dibawalah sama si orang yang didolimin, yang dipukul ini, dibawa. Ayo, ngadep ke qadhi, ke hakim. Sampai di hakim, katanya hakimnya, kenapa? Ana dipukul sama ini sama batu. Oh begitu. Ditanya sama hakimnya, bener? Iya. Tapi dia ini ngomong apa? Bilang ke hakimnya, Ana gara-gara sudah mukul orang ini sama batu, Ana mau minta ganti pukulan Ana sama uang sama dia. Bayangkan antum ada masalah. Ini orang sudah dipukul, dimintain uang atas pengganti pukulan Ana sama dia. Terbalik para jemaah. Katanya hakimnya, oh iya, kasih uang ini ke dia. Loh Ana yang bonyok dipukul, terus Ana disuruh bayar uang lagi, ganti uang ini. Terbalik. Ini hakimnya kayak gitu. Akhirnya orang tidak kuat sudah, dia ambil batu, hakimnya dilempar batu sama dia. Ini orang dilempar batu juga, ditinggal terus. Sesungguhnya tidak kuat sudah. Seperti itu sampai parahnya mereka. Kita lanjutkan setelah ada. Tafadhal muadzin. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang mereka lakukan, suatu kaum yang sudah ada bisa dibilang di titik terakhir kekejian. Akhlaknya bobrok, fitrahnya rusak, keji, jahat hatinya, kotor. Mereka mendatangi mendatangi laki-laki demi melampiaskan syahwatnya. Qata'una as-sabil, menjadi qata'ut sabil, potong jadi begal. Qata'una fi nadikumul munkar, pesta di dalam tempat duduk di kalangan teman-temannya mereka saat mereka sedang berduduk-duduk, mereka lakukan itu semua. Akhirnya para jemaah sekalian, kita kembali lagi ke ceritanya 3 malaikat tadi.
yang sudah keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim menuju ke kaum Sodom. Jadi tadi pas kita cerita pembukaan Nabi Lut sampai sekarang malaikatnya lagi jalan. Sekarang sudah sampai malaikatnya. Stop lagi. Enggak jemaah. Ini sudah cerita zaman ribuan tahun yang lalu. Akhirnya kaum Sodom itu kampungnya ada pintunya. Pintunya desa. Namanya desa pasti ada dusun apa misalkan kan. Ada kayak gapuranya dan lain sebagainya. Akhirnya sampailah 3 orang malaikat ini, yang mana kita tahu malaikat kalau menjelma jadi manusia pasti ganteng, tidak mungkin jelek. Pasti ganteng, tidak mungkin jelek. Masuk ke kampung Sodom di siang bolong, saat mereka semua sedang beristirahat. Nabi Lut alaihissalam tidak punya anak laki, anaknya perempuan. Jadi kalau sedang sepi, anak perempuannya yang keluar ngambil air. Ada sumur di dekat pintu masuknya kaum Sodom. Dikisahkan demikian. Saat si anaknya ini ngambil air, dia lihat ada 3 orang, ganteng-ganteng semua. Kok kayak orang nyasar? Si anak ini takut. Ente nyasar di sini. Ketahuan orang kampung, habis ente digilir. Ibarat kata begitu. Takut ini, kesian sama 3 orang ini. Ditanya, siapa kalian? Mau kemana? Anak tamu. Cari Lut. Cari siapa? Gemeter anaknya, takut. Karena anaknya tahu bapaknya tidak boleh menerima tamu sebelum izin sama orang kampung dulu. Siapapun tamunya izin dulu. Dicek dulu. Ya, lulus sensor. Ayo masuk. Kalau tidak lulus, digilir dulu. Na'udzubillah. Makanikum, katanya anaknya. Jangan bergerak, berdiri di sini. Lari anaknya pulang ke rumahnya, bilang sama bapaknya. Wahai ayah, ana melihat rijalun hisan. Orang laki-laki yang luar biasa tampan-tampan. Ana tidak pernah lihat manusia setampan itu. Mereka nyari kamu. Itu Nabi Lut alaihissalam takut Pak Jamaah. Sedih. Tidak ada Nabi dan Rasul kedatangan tamu sedih, tidak ada. Kecuali Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Karena kaumnya seperti itu. Diganyang sama kaumnya siang malam. Takut tamunya dipermalukan sama kaumnya. Keluar Nabi Lut, disamperin sama Nabi Lut. Lalu para jamaah sekalian, walamma ja'at rusuluna, kata Allah SWT, saat utusan kami datang 3 orang ini, walamma ja'at rusuluna Lutan, mendatangi Lut, si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a. Nabi Lut takut, sesek dadanya, tidak senang sebenarnya. Aduh, ngapain? Jangan cari anak, bahaya, serba salah. Nabi Lut tidak tahu kalau ini malaikat. Jadi Nabi Lut takut. Maqala hadza yaumun asib, sungguh ini hari yang paling menakutkan, hari yang paling anak tidak senang, depresi, tertekan, takut. Hanya kedatangan tamu takutnya seperti itu para jemaah sekalian, dari saking kurang ajarnya kaumnya. Maqala hadza yaumun asib, sungguh ini hari yang apa? Paling sulit yang ana lalui, kata Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya sama Nabi Lut diajak ke rumah, ayo. Di jalan itu para jemaah sekalian, Nabi Lut itu bilang sama 3 orang, kaum ana orang tidak punya akhlak, kaum ana itu jahat dan lain sebagainya. Dijelek-jelekin kaumnya yang 3 orang ini. Maksudnya kalau ada apa-apa tolong dimaklumi kaum ana. Di jalan menuju rumahnya, Nabi Lut itu ngomong seperti itu dari saking takutnya, malu sama tamunya, takut ada tamunya ngelihat aneh-aneh. Ini bukti kata para ahli tafsir, Nabi Lut alaihissalam tidak tahu hal gaib. Seorang Nabi dan Rasul tidak ada yang tahu hal gaib. Kalau seorang Rasul tahu, sudah ketahuan, oh ente malaikat, tak apa-apa, sini. Kalau perlu, hajar semua, habiskan sekalian. Tapi Nabi Lut tak tahu. Tegang Nabi Lut, dimasukin ke rumahnya. Duduk sih, tamu-tamu ini, sama kayak tadi ke Nabi Ibrahim, diem. Bingung Nabi Lut, waduh, ini tamunya tak jelas lagi. Sudah tegang. Ditambah lagi, waja'ahu qaumuhu yahra'una ilaihi. Lagi tegang-tegang duduk, rumahnya digedor sama kaumnya. Ketahuan sama kaumnya. Dengar suara sendalnya orang satu kampung datang menuju rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Demonstrasi mau didobrak rumahnya Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala di sini pakai kata yahra'una ilaihi.
Bukan ya'tuna ilaihi, mendatangi, bukan. Pakai kata yahra'un. Apa artinya yahra'un? Dikatakan salah satu tafsirnya, jalan cepat-cepat dengan syahwat yang sangat menggebu-gebu. Itu artinya yahra'un. Bayangkan. Sekarang siapa yang ngasih tahu? Tahu-tahu datang kaumnya. Siapa yang ngasih tahu? Emang Anda sudah kasih tahu, istrinya ngasih tahu? Tahu dari mana? Jadi pas anaknya ngasih tahu, Abah, ada orang laki-laki ganteng-ganteng, istri yang nguping. Nabi Lut keluar manggil tamunya, istrinya keluar lewat pintu belakang dipanggil kaumnya. Syukur tidak ketemu di jalan. Syukur tidak papasan di jalan. Selesai kalau papasan di jalan. Nabi Lut masuk ke rumahnya dulu, baru datang kaumnya digedor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah memberi permisalan bagi istri-istri yang kafir kepada suaminya, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya siapa? Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Mereka berdua perempuan ini dia di bawah naungan dua hamba soleh kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nuh sama Lut. Namun kedua istrinya ini mengkhianati suaminya. Dikatakan sama ahli tafsir, bukan mengkhianati suaminya, kurang ajar sama suaminya, mengkhianati urusan ranjang, bukan. Tapi mengkhianati agama suaminya. Kalau masalah rumah tangga tidak ada masalah, tapi yang bermasalah urusan agama. Si istri tidak mau beriman sama suaminya. Wa ja'ahu qaumuhu yahra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Kaumnya datang. Qala ya qaumi haula'i banati hunna azharu lakum. Antum bisa bayangkan para jemaah sekalian, jika diri antum menjadi Nabi Lut alaihi salam, dimusuhi oleh kaumnya karena memberitahu kebenaran, mengajak kaumnya kepada kebenaran, dimusuhi, dibenci, siang malam diuji sama kaumnya, tapi dia tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah berhenti dakwah, ngasih tahu kebaikan, tidak pernah berhenti. Kita cuma sama teman sedikit dibilang kamu keras, tidak usah banyak ngomong, kita sudah sakit hati. Disuruh ngomong baik-baik sama orang tuanya dimarahin, wah tidak usah, sudah biar orang tua anak memang seperti itu. Dicibir sedikit sama teman gara-gara sudah mengetahui yang benar, ngajak teman ke kebenaran, dicibir, sakit hati, tidak terima, putus asa, sudahlah, sudah bukan hidayahnya. Coba kita pikir suatu hari kita ini jadi Nabi Lut, hidup di kalangan mereka, orang-orang yang syahwatnya sama laki-laki, kurang ajar, tidak punya akhlak. Gimana kita para jemaah? Bisa enggak? Bukan cuma kita ini digoda, digedor rumahnya, tamunya tiga-tiganya disuruh serahkan. Akhirnya datang mereka semua, gedor-gedor pintunya. Lut, bukankah kita sudah bilang sama kamu? Jangan pernah datangin orang sebelum izin. Ada ayatnya dalam Al-Quran, Allah ceritakan. Nabi Lut bilang, Nabi Lut sampai detik ini belum tahu kalau itu adalah mereka. Gimana rasa malunya sama tamunya? Takut, terdesak dalam satu sisi. Berdiri, jaga di depannya pintu, jangan sampai masuk tamunya ke dalam. Jangan sampai kaumnya masuk. Seraya beliau mengatakan, "Qala ya qaumi, haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, ini anak-anak perempuanku, ini lebih suci untuk kalian. Nikahi ini daripada sesama lelaki. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan malu-maluin ana depan tamu ana. Alaysa minkum rajulun rasyid. Tidaklah ada orang yang punya akal sedikit di kalangan kalian. Ana lagi ada tamu, masa kalian begini? Terus kaumnya tidak mau tahu. Malah kaumnya bilang, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Wahai Lut, kamu tahu kami tidak berhak atas anak-anakmu. Ini di sini ahli tafsir ini menafsirkan ini ada tiga. Haula ibanati, mereka anak-anak perempuanku, itu apa anak beneran atau apa? Masa kita timbul pertanyaan, masa Nabi Lut mau ngasih anaknya ke orang-orang ini? Tidak mungkin kan? Kenapa kok bisa Nabi Lut ngomong seperti itu? Ada yang bilang memang betul anak-anaknya. Silahkan, tapi ini dhaif. Yang kedua bilang Nabi itu atau Rasul itu dia menjadi bapak kaumnya.
Yang mana Rasulullah SAW bersabda apa? Wahwa abun lahum. Atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bilang bahwasanya abun lahum, bahwasanya Nabi itu adalah bapaknya kaumnya. Itu yang kedua. Jadi maksudnya ini banati anak-anak perempuan, maksudnya perempuan-perempuan yang ada di kampungnya situ. Silahkan dinikahi. Jangan sama orang laki. Tafsiran yang ketiga, ini yang katanya paling betul, yang paling benar. Dikatakan Nabi Lut itu benar menawarkan anaknya. Tapi kaumnya bilang, wahai Lut, engkau tahu kami tidak punya hak atas anak-anakmu. Maksudnya begini. Ada seorang ustadz misalkan, disegani sama orang di kampungnya. Ustadznya ini lewat di pinggir jalan, ngelihat salah satu muridnya atau dua muridnya lagi berantem di jalan. Yang satunya dizalimi sama yang satunya. Paham ceritanya? Ustadznya ngelihat ada muridnya dua lagi berantem. Satunya mukul satunya, yang satunya tidak membalas. Sama ustadznya dibilang, sudah berhenti, tidak usah mukul temanmu, pukul saya saja. Berani tidak mukul? Tidak kira. Ustadznya sudah tahu nih orang tidak mungkin mukul dia karena dia segen, tidak mungkin. Tapi pukul anak, jangan pukul temanmu. Sama seperti yang Nabi Lut katakan, nikahi ini putri anak. Mereka tahu, mereka tidak mungkin. Putrinya Nabi Lut tidak mungkin mau sama mereka. Cuma Nabi Lut ngomong demikiannya karena sudah membabil ilzam, mau tidak mau ngomong seperti itu harus. Terus Nabi Lut melarang sama laki, mau ditawarin ke siapa lagi? Ya sudah, ke anak perempuannya. Yang mana Nabi Lut tahu mereka tidak kira mau sama anak perempuannya dan anak perempuannya tidak mau sama dia. Paham aja, Pak? Nah. Dan juga Allah SWT mengatakan apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi umat mukmin daripada dirinya mukmin itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh para ahli tafsir. Kemungkinan tiga, betul-betul anaknya dikasih. Yang kedua, dia ngomong sebagai bapak kaumnya, sehingga silahkan ambil ini putri-putri dari kaum-kaum kita. Atau yang ketiga bilang, memang betul nawarin anaknya, cuman kaumnya sudah tahu, tidak mungkin bisa menikah sama anaknya. Ini yang ketiga yang dikatakan sama para ahli tafsir. Terus begitu ribut, didobrak, ditahan, baru si malaikat ngomong. Katanya si malaikat, la takhaf. Kata malaikat, mereka tidak akan sampai kepadamu. Mereka tidak akan bisa ganggu kamu, wahai Lut. Kami adalah utusan Allah. Ya Allah, udah dari tadi ngomong. Kalau kita jadi Nabi Lut, udah dari tadi ngomong. Sudah pusing, takut, ternyata tamunya malaikat. Baru ngaku. Ya seperti ini para jamaah sekalian. Solusi dari Allah itu datang kalau kita sudah tidak punya harapan lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut bilang, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya anak punya kaum yang menjaga anak untuk mengusir kalian. Tapi sayang, anak tidak punya, kata Nabi Lut. Katanya Rasulullah SAW apa? Yarhamullahu Lutan. Sungguh Allah merahmati Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Dia telah bersandar kepada tembok yang sangat kuat. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tidak ada yang bela. Sendiri. Digoda sama kaumnya. Rahimallahu Lutan. Allah merahmati Lut. Sungguh dia telah bersandar ke tembok yang sangat kuat, yang tidak mungkin meroboh temboknya. Bangun si malaikat. Ini orang-orang disifati sama Allah yang lagi di luar ini, sudah datangnya Yahra'un, datang jalan cepat-cepat dengan syahwat yang sudah berkobar-kobar. La umrika innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah cerita ini sama Nabi Muhammad para jemaah. Ayat Quran ini Allah itu ngasih ceritanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi umurmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh mereka mabuk kepayang. Bayangin antum. Sudah tidak sadar diri, sudah hayal sama orang-orang, 3 orang ganteng di dalamnya. Semuanya sama. Anda tidak bisa bayangkan kalau ternyata tamunya itu bukan malaikat. Habis dikeroyok para jemaah. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya para jemaah sekalian, setelah adu debat, satunya di balik pintu, satunya di luar, kaumnya bilang awalam nanhaka 'anil alamin, wahai Lut, bukankah aku sudah larang kamu dari tamu-tamu dari luar? Dan juga sama Nabi Lut sudah dikasih tahu jangan malu-maluin anak di depan tamu anak. Baru si tamu nyeletuh, ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaih. Kami utusan Allah, utusan Tuhanmu, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Udah takut. Lega Nabi Lut alaihissalam. Alhamdulillah. La takhaf, jangan takut.
wala tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih, kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu yang beriman, illa imra'ataka, kecuali istrimu, karena dia termasuk orang-orang yang kufur, tidak mau taat sama suaminya. Akhirnya para jamaah sekalian, kejadian itu terjadi di sore hari sudah mau malam. Jadi kan datangnya malaikatnya siang tadi. Ribut sore, masuk malam hari. Itu sama malaikat dikatakan ditempeleng satu kali sama Jibril, sama sayapnya, sama satu sayapnya, semua yang hadir di situ buta seketika. Mereka jerit-jerit, anak tidak bisa lihat lagi, anak tidak bisa menikmati syahwat lagi dan lain sebagainya. Sedih mereka, buta. Mereka bilang, Lut, jangan senang-senang ente. Ente menang sekarang, besok pagi kita datang lagi. Besok pagi kita datang lagi. Habis ngomong besok pagi kita datang lagi, si malaikat ngasih tahu. Fa asri bi ahlika bi qita'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum. Maka keluarlah kamu dari kampungmu ini nanti malam. Bi qita'in minal lail, malam-malam, wa la yaltafit minkum ahad. Jangan ada yang noleh ke belakang illa imra'atak. Ada yang bilang istrinya noleh ke belakang. Ada yang bilang jangan noleh. Tapi jadi istrinya ada ikut. Ada yang bilang istrinya ikut dulu, terus nanti istrinya noleh ke belakang lihat kesian sama kaumnya, istrinya balik ke kampungnya. Kaum mana kesian? Karena tidak mau tinggalin kaum mana. Istrinya nikmat tinggal sama kaumnya di sana. Berangkat, tapi lu sama anaknya, sama keluarganya yang beriman, sama istrinya juga ikut. Cuman wala yaltafit minkum ahad, istrinya noleh, ketarik sama kaumnya yang bejat itu. Ini para jemaah sekalian, nasihat, di sini terdapat nasihat. Orang kalau mau tobat dari sesuatu, jangan noleh ke belakang. Kita merokok, mau berhenti rokok, tapi kita noleh terus ke orang-orang yang merokok, tidak kira berhenti. Kita mau berhenti menghisap rokok, duduk-duduknya sama ahlul hisab wal jamaah, tidak bisa. Mana bisa para jemaah, tidak mungkin. Jangan noleh. Sudah lihat yang ada di depannya, jalani itu. Kepengen ngerokok, kau tidak kepengen, jalani terus. Noleh ke belakang satu kali, coba satu, pulang, nyuruh anaknya beli satu pres langsung. Sudah berhenti 4 tahun, 5 tahun, noleh sekali ke belakang, mau menilik masa lalu, terjerumus lagi. Para jemaah sekalian, istrinya Nabi Lut noleh ke belakang, kasihan sama kaumnya. Pulang istrinya, Nabi Lut terus keluar dari kampungnya. Innahu musibuha ma asabahum. Sungguh dia akan kena azab yang akan datang kepada kaumnya. Inna mau'iduhumus subh. Sungguh perkaranya kepada mereka akan datang nanti di pagi hari setelah fajar. Nabi Lut dibilang ke pagi hari, Nabi Lut bilang, udah sekarang aja. Sudah dakwah Nabi Lut. Karena mereka bilang apa? Anda mau datang lagi besok pagi. Sekarang aja hantam semua, ratakan. Dijawab sama malaikat, alaisa subhu biqarib. Bukankah pagi itu sudah dekat? Sabar, tenang. Pasti kena semua, tidak ada yang meleset. Maka para jemaah sekalian, waktu yang ditunggu-tunggu pun datang. 3 malaikat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Akh tadi, malaikat yang paling top, bisa dikatakan yang luar biasa. Anda pernah baca, tidak tahu riwayatnya sahih atau tidak, Jibril itu panjang tubuhnya dari langit dunia sampai langit pertama. Perjalanan 500 tahun. Sayapnya ada 600, satu sayap kalau dibentangkan satu menutup ufuk. Kita ngelihat ke langit tidak kelihatan. Isinya langitnya utara, selatan, barat, timur semuanya sayapnya Jibril. Ini Jibril satu. Yang datang 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma jaa amruna, maka saat datang perkara kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan atasnya jadi bawahnya. Ada satu riwayat menceritakan bahwasanya kampungnya kaum Sodom ini sama malaikat Jibril dipotong. Terjadi gempa karena dipotong sama malaikat Jibril. Sudah dipotong semua, diangkat sama malaikat Jibril,
Pas saat pagi itu juga, mereka lagi tidur enak, diangkat sampai ke langit ke satu. Penghuni langit dengar suara anjingnya sama suara ayamnya. Dari saking tingginya diangkat sama malaikat Jibril. Ini orang-orang lagi pada tidur semua, menikmati. Ibaratnya seperti itu. Diangkat sama malaikat Jibril, sampai penghuni langit dengar suara gonggongan anjingnya sama suara ayam-ayamnya mereka. Para malaikat mendengar suara dari saking tingginya diangkat. Lalu dibalik, dibantengkan ke muka bumi. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Tidak cukup para jemaah sekalian. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Lalu kami hujani mereka bebatuan dengan yang berapi. Terus batu di belakangnya ada batu lagi terus begitu. Dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala. Musawwamatun 'inda rabbik. Yang batunya itu punya nama. Seperti paket, tidak meleset. Ada namanya fulan, masuk batu itu ke orang-orang yang ditulis namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan orang-orang yang hari itu lagi keluar kota, tidak ada di kaum Sodom ini yang lagi di luar kota, kena batunya juga. Tidak ada yang meleset, semuanya mati. Musawwamatun 'inda rabbik. Ada namanya. Paketnya tidak akan meleset. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Sungguh yang seperti ini tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Habis. Sekarang pertanyaannya, kenapa sama Allah kok dibalik? Kenapa para jemaah sama Allah dibalik? Karena fitrahnya terbalik. Sama Allah juga dibalik. Dihujani batu. Habis semuanya. Tidak ada sisanya. Lalu sekarang kita mau tinggal diam? Terus kita tidak takut anak kita besok diracuni sama mereka-mereka ini? Para LGBT. Berhati-hati para jemaah sekalian, ini adalah penyakit menular yang menjadi korban besok akan menjadi pelaku, dan seperti itu seterusnya. Penyakit badan dan penyakit hati ada di dalam satu pekerjaan, ada di dalam satu perbuatan. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian, disebutkan di sini apa hukumnya kita mengatakan perbuatan demikian dengan liwat. Ini diharamkan sebagaimana yang saya katakan tadi. Nabi Lut alaihissalam dia berlepas diri dari perbuatan kaumnya. Jadi kita jangan bilang oh itu kaum liwat, haram, tidak boleh. Kita sudah tahu ceritanya. Gimana Nabi Lut alaihissalam memerangi orang-orang ini. Bagaimana Nabi Lut alaihissalam memusuhi orang-orang ini. Adapun kalau kita mau nyebut Nabi Lut, kita bilang kaum Lut, silahkan. Jangan bilang liwat, tapi kaum Lut. Memang betul kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Lalu para jemaah sekalian, apa hukumnya kalau kita sebagai pemimpin atau sebagai hakim yang menemukan perkara yang demikian? Bagaimana dihukum orang tersebut? Kalau zina belum kawin dipecut, ya kan? Kalau sudah kawin dirajam. Bagaimana kalau liwat? Bukan liwat, hati-hati. Teguran kalau salah. Bagaimana kalau homo? Diapain? Dikatakan di sini, haka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ijma' min as-sahabah wa ghairihim anna man fa'ala hadzal fi'l yuqtal. Ibnu Taimiyah radhiyallahu rahimahullah mengatakan apa? Menukilkan ijma', bahwasanya para sahabat sepakat semuanya orang yang melakukan hal demikian harus dibunuh. Wa in kanu ikhtalafu fi sifatil qatl. Meskipun mereka berbeda pendapat dalam menyifati bunuhnya gimana? Apa dipenggal? Atau dirajam? Atau gimana? Kalau bunuhnya sepakat semua harus dibunuh. Uqtul fa'ila wal maf'ul. Bunuh yang pelakunya dan korbannya disuruh bunuh. Fanukila an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala yurma min syahik kama fu'ila biqaumil Lut. Dilempar dari gedung tinggi. Katanya ini diriwayatkan dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang demikian dilempar, diangkat dulu terus dilempar dari ketinggian. Sebagaimana Allah memperlakukan mereka, diangkat dulu terus dibanting. Waqala Ibnu Abbas mengatakan yuqtalu bil hijarah. Dibunuh dengan batu. Sejenis dengan rajam. Karena sama Allah juga dihujani dengan batu. Al-fa'il wal maf'ul, pelakunya dan korbannya. Rajman, dirajam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berzina.
Wa yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun Ibnu Qayyim mengatakan hadhil jarimah asna'u minaz zina. Perlakuan ini lebih bejat atau lebih keji daripada zina. Li'anna wat'a man la yubahu bi ayyi suratin min as-suwar ashaddu 'inda Allah min wat'in man yubahu fi ba'd as-suwar. Zina itu tidak boleh di hal-hal tertentu. Zina itu hubungan terlarang antara laki-laki sama wanita. Tapi kalau sudah dinikah, apakah haram? Tidak haram. Hubungan ini laki sama perempuan ada haram dan juga ada yang halal. Katanya Ibnu Qayyim, liwat itu lebih parah. Kenapa? Karena tidak ada satu sisi yang dia itu halal, tidak ada. Bisa tidak laki nikah sama laki? Tidak bisa. Laki zina haram, tidak boleh. Gimana biar tidak haram? Nikah, selesai. Kalau liwat tetap haram. Kenapa? Tidak bisa nikah. Kapanpun itu yang namanya apa? Homo, namanya sodomi itu haram. Faham tuh? Paham ya? Makanya katanya Ibnu Qayyim, sodomi itu lebih parah daripada apa? Zina. Kita ini dirusak para jamaah sekalian sama mereka. Ana pertama kali tahu kaum Sodom ini namanya apa? Liwat. Dulu di pesantren kita ngomong liwat kebiasaan akhirnya. Ternyata baca tidak boleh ngomong seperti itu. Karena Nabi Lut berlepas diri dari kaumnya. Ada satu riwayat para jamaah sekalian dikatakan oleh Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Katanya dia, ana tidak mengetahui ada laki-laki menggauli laki-laki, laki-laki menghantam laki-laki, kecuali setelah ana membaca kisah ini. Kecuali setelah ana baca Al-Quran, ana temui kisahnya Lut alaihissalam, ana baru tahu ternyata ada laki-laki menghantam laki-laki juga. Ini katanya Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Maka para jemaah sekalian, semoga yang ana sampaikan bermanfaat bagi kita pribadi dan juga bagi antum sekalian. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari ana pribadi, dan jika antum temui kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.